Hai, perkenalkan, saya Elizabeth Utaka dengan NPM 20211451193, kelas S6E Pendidikan Ekonomi. Saya akan memenuhi tugas pembinaan kompetensi mengajar dengan dosen pengampu Dr. Rama, di mana tugasnya itu bagaimana suka duka kamu menjadi seorang mahasiswa dan bagaimana suka duka kamu menjadi seorang guru. Oke, saya akan menceritakan bagaimana suka duka saya menjadi seorang siswa dan suka duka saya menjadi seorang guru lewat pengalaman yang saya ketahui menjadi peran guru itu seperti apa dan suka dukanya apa. Penasaran? Ayo kita mulai. Oke, baik. Saya adalah salah satu mahasiswi pendidikan ekonomi tingkat 6 di salah satu universitas di Jakarta Timur. Apakah kita harus menyebutkan kampusnya? Tidak usah. Oke, suka duka saya menjadi seorang mahasiswa adalah sangat banyak. Dimana yang pertama adalah saya angkatan tahun 2021, dimana itu masih masa-masa COVID, dan keinginan saya pertama kali menjadi mahasiswa adalah sebelumnya saya ingin mengikuti ospek, karena itu adalah masa-masa yang sangat membahagiakan dan yang sulit untuk dilupakan kalau kita melalui proses itu. Cuman waktu itu karena COVID jadi ditiadakan. Sungguh menyedihkan, bukan? Masih suka duka mahasiswa itu sangat banyak sekali, sangat banyak. Banyak tugas, banyak keluh kesah, dan apalah itu tentang dunia perkampusan. Mohon maaf ya bapak-bapak dosenku, tapi inilah yang kita rasakan menjadi seorang mahasiswa. Terlebih banyak tugas, kayak tugas ini belum selesai, numpuk lagi tugas berikutnya, kayak udah pusing. Dimana kita tuh kelas reguler sore itu anak-anak pekerja semua, jadi kita masih harus membagikan waktu kerja sama mengerjakan tugas. Itu tuh sangat ribet, tapi ya sudahlah. Itu menjadi salah satu tantangan buat aku dan menjadi satu konsekuensi di mana aku memilih untuk menjadi seorang mahasiswa. Teruslah berjuang. Selain itu, mohon maaf ya bapak-bapak dosenku dan ibu-ibu dosenku, karena ini tugasnya tentang suka duka menjadi seorang mahasiswa. Mungkin saya akan jujur sedikit di sini, dan mungkin saya menjadi seorang perwakilan 1.000 mahasiswa yang kuliah sambil bekerja. Di mana kita kan bekerja di daerah masing-masing gitu loh, ditempatkan di daerah masing-masing, dan jauh dekatnya tempat kerja kita itu juga berbeda-beda dengan kampus. Nah, kita tuh sering terlambat ke kampus dan tidak diabsen oleh dosen yang tidak bisa memberikan kompensasi waktu. Kayak udah pas jam 5 masuk gitu. Oke Pak, Bu, kami tahu kalau itu adalah ketentuan jam masuknya. Tapi tolong, ada macet. Dan beberapa mahasiswa itu jam pulang kantornya tuh tidak tentu Pak, Bu. Ada yang di jam 3, ada yang di jam 4. Terus kalau masuknya di jam 5, perjalanan dia dari kantor ke kampus belum lagi macet, ya pasti telat. Tolonglah mengerti kami. Tapi ya sudah, itu adalah ketentuan yang ditetapkan oleh pihak kampus. Tetapi yang tidak enaknya adalah ketika kita buru-buru datang ke kampus, di mana tuh kayak kita udah capek bekerja, terus kita buru-buru ke kampus, memaksakan diri untuk datang tepat pada waktunya. Tetapi hal itu mengganggu kita di saat kita menerima kegiatan perkuliahan, di mana pasti gerah dan tidak nyaman. Yang paling sedihnya lagi adalah ketika kita sudah sampai di kampus di jam
5 lewat 5 menit atau 5 lewat 10 menit. Tapi kita masih berusaha untuk masuk di kelas, sedangkan kita tahu bahwa kita tuh sudah tidak di absen lagi gitu. Terus tiba-tiba kayak kita minta kompensasi. Pak, saya belum di absen, apakah saya telat? Bapak Ibu. Terus ya, begitulah jawabannya pasti. Kamu telat 5 menit. Sungguh menyedihkan. Tapi ya sudahlah, tidak apa-apa Pak. Itu melatih kami sebagai mahasiswa untuk disiplin waktu dan harus bertanggung jawab menjadi seorang mahasiswa. Terima kasih. Nah, selain itu masih banyak keluh kesah. Tentunya menjadi seorang mahasiswa sangatlah banyak suka dukanya di masa perkuliahan, berawal dari ia menginjakan kakinya di perguruan tinggi dari semester 1, 2, 3, 4 dan sampai semester 8. Banyak sekali keluh kesah yang dirasakan. Terlebih adalah tugas. Ada beberapa kali saya sebagai seorang mahasiswa yang sambil bekerja juga, dan terkadang ada jam kerja yang pulang kemalaman, dan di saat itu dosen memberikan tugas dengan deadline waktu yang sangat singkat. Di malam itu juga dikumpulkan. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus berhenti di pinggiran jalan, mencari ya tempat kopi gitu untuk mengerjakan dulu tugas tersebut, mengumpulkannya di waktu itu, dan melanjutkan jalan pulang. Bisa sampai tengah malam, bisa sampai di rumah. Nah, satu lagi suka duka mahasiswa, sebenarnya ini lebih ke duka sih. Sebelum kita berada di semester 6. Jadi ini ceritanya dari semester 1 sampai semester 5. Ini lebih ke atribut kampus yang kurang lengkap. Ya bisa dibilang seperti itu. Karena kita sering merasa kepanasan di dalam kelas karena ada kipas angin yang tidak berfungsi. Dan adapun berfungsi tapi tidak mengarah ke bawah gitu. Jadi kita kan duduk di bawah nih, kipas anginnya di atas. Nah, kipas anginnya tuh langsung ke atas nih, lurus ke sana, jadi nggak mengarah ke mahasiswa. Jadi kita merasa kepanasan. Kita sering mengeluh kepanasan. Ini sebenarnya bukan saya sendiri yang merasakan, tapi semua mahasiswa dan termasuk dosen. Tapi sekarang terima kasih kampusku sudah memenuhi kebutuhan mahasiswa dengan memasukkan AC di setiap kelas. Jadi kami sekarang tidak mengeluh lagi kepanasan ketika menerima materi dari dosen di dalam kelas. Terima kasih. Nah, selanjutnya ada hal yang sangat-sangat tekanan batin ketika menjadi seorang mahasiswa. Ya, itu saya. Kalian pernah merasa bahwa ada dosen yang tidak menyukai kalian? Ya, saya pernah merasakan itu di semester-semester sebelumnya, bahwa seorang dosen ini tidak menyukai saya. Ya, saya tidak tahu itu benar atau tidak, tapi ya itu yang saya rasakan gitu loh. Dan ada satu mata pelajaran dia, ada nilai saya yang rendah di situ, tapi masih bisa tertolong lah dengan absen saya, anak rajin. Dan baik, itulah duka yang saya rasakan menjadi seorang mahasiswa. Sebenarnya masih banyak sekali duka yang saya rasakan ketika menjadi seorang mahasiswa, tetapi kalau dibahas satu persatu mungkin terlalu panjang ya. Jadi itu saja duka yang saya rasakan. Nah, sekarang lebih ke hal yang menyenangkan yang saya rasakan ketika saya menjadi seorang mahasiswa. Sangat banyak juga tentunya. Yang pertama adalah mendapatkan teman baru, di mana temannya sangat pengertian, sangat bisa bekerja sama dengan kita. Mendapatkan dosen-dosen yang humble, yang friendly, dosen yang berpengertian, sangat mengerti dengan mahasiswanya. Sangat banyak. Dan hal yang menyenangkan ketika saya sudah menjadi
seorang mahasiswa di kampus saya tercinta saat ini adalah yang pertama yang membuat saya jatuh cinta adalah warna gedung kampusku. Nggak tahu, saya suka saja dengan warna gedung kampus saya saat ini dan suasana kampus, dimana di tengah-tengah kampus ada taman dan di tengah taman ada pancuran air. Kayak suasana vibes-nya tuh enak aja gitu, adem. Lalu di lorong masuk gang pertama, di situ tuh bener-bener ada pohon rindang dan kayak wow aja gitu. Sunyi, terlihat sunyi tapi rame, ada mahasiswanya. Gimana tuh konsepnya? Cuman kayak apa ya, adem aja gitu. Itu yang menjadi daya tarik. Nah, ini ada hal yang sangat menyenangkan buat saya selama saya kuliah di semester sampai di semester 6 ini adalah pertama kalinya saya mendapatkan free tugas. Kayak bayangin aja sih, dari semester 1 sampai semester 6 ini tugas dan ya kita sebagai seorang mahasiswa memang itu adalah kewajiban kita dan kita harus ngerjain gitu loh. Dimana di saat itu kayak udah banyak banget tugas yang numpuk dan tiba-tiba tuh ada tugas besar tapi kamu mendapatkan free dengan mendapatkan apresiasi. Jadi dikasih free gitu loh, apresiasi mengenai prestasi yang kamu dapatin. Terima kasih karena itu sangat menyenangkan selama saya menjadi mahasiswa. Nah, demikian suka duka saya menjadi seorang mahasiswa. Itulah yang saya rasakan selama ini. Dan jika Bapak dan Ibu dosenku menonton video ini, mohon maaf sebesar-besarnya karena ini tidak menyinggung siapapun. Karena ya itu yang saya rasakan. Itulah hati kecilku gitu loh yang saya pendam selama ini. Terima kasih sekali karena ada tugas suka duka menjadi seorang mahasiswa ya. Jadi saya bisa sharing, bisa jujur. Ya, itulah suka duka saya selama berada di perguruan tinggi. Dan sekarang suka duka menjadi seorang guru. Ayo, seperti apakah itu? Sebenarnya saya belum tahu menjadi seorang guru itu seperti apa, tapi sesuai pengalaman yang yang saya lihat selama ini. Oke, sekarang suka duka menjadi seorang guru. Ini menurut pengetahuan saya aja ya, yang saya ketahui selama ini karena saya belum menjadi seorang guru. Tetapi saya pernah mendapatkan tugas observasi kurikulum merdeka di mana kita disuruh ke sekolah-sekolah. Nah, di saat itu saya mendapatkan kesempatan untuk berdiri di depan kelas dan memberikan penjelasan, karena kebetulan waktu itu ada mereka lagi belajar mata pelajaran seni budaya. Nah, di saat itu ada gurunya itu mengenali tarian-tarian dari beberapa daerah dan saya diberikan kesempatan untuk menunjukkan tarian dari daerah saya NTT gitu. Saya berdirilah di depan kelas. Apa yang saya rasakan? Nah, hal yang menyenangkan itu ketika kamu berdiri di depan kelas dan kamu didengari oleh semua siswa dan kamu merasa kayak wow, saya punya ilmu yang bisa saya kasih, yang bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Itu adalah hal yang menyenangkan buat diri kita sendiri. Lalu bisa berkenalan dengan siswa-siswa, dengan para guru, dan mengajak kerjasama dengan mereka. Respon mereka baik. Itulah hal yang menyenangkan menjadi seorang guru. Mungkin ya, tapi itu yang saya rasakan ketika saya berada di depan kelas waktu itu. Menjadi seorang guru juga mungkin punya tantangan yang besar. Tantangan terbesar guru adalah dia harus punya ilmu dan dia harus pede. Itu menurut saya. Karena
kalau kamu menjadi seorang guru tapi tidak mempunyai ilmu dengan bidang yang kamu punya gitu, dengan bidang yang kamu miliki, tapi ilmu kamu minim, otomatis kamu tidak pede dan bakalan berantakan di depan kelas nantinya. Maka dari itu harus pede, harus punya ilmu. Nah, dari situ juga bagaimana pembawaan kita di depan kelas itu akan menjadi daya tarik siswa untuk memperhatiin kita gitu, untuk senang sama kita, dan bakalan berimbas balik kepada kita. Kita juga merasakan kepuasan karena kita didengar. Kalau menurut saya, suka duka seorang guru itu lebih banyak dukanya deh. Bener nggak? Karena seorang guru ini harus benar-benar belajar gitu loh. Belajar menerima semua siswanya dengan karakter yang berbeda-beda. Kita tidak tahu karakter siswa ini baik, nakal, jelek, atau segala macam, kita tidak tahu. Dan seorang guru ya harus bisa memposisikan dirinya dengan karakter siswa yang berbeda-beda. Itu duka guru sih. Terus belum lagi ada siswa yang tidak suka dengan kita sebagai seorang guru. Itu makan tekanan batin sih. Jadi udah, dimana kita memberikan tugas karena dia tidak suka, dia tidak akan mengerjakan. Sakit hati nggak? Masih mending kita menjadi seorang guru SMP, SMA, ataupun dosen. Tapi terkadang juga tidak enak karena usia siswa di saat itu tuh usia yang dibilang anak remaja yang masih berkembang, masih mencari jati diri. Nah, bagaimana kamu sebagai seorang guru memposisikan diri kamu di saat itu? Saya pernah mengalami kejadian yang tidak menyenangkan jika saya di posisi guru saat itu, di mana guru ini memberikan sanksi kepada siswa karena dia bersalah, dan si siswa ini melapor ke orang tuanya, dan orang tuanya datang membawa benda tajam ke sekolah. Sangat panik, bukan? Sampai-sampai si guru ini diliburkan oleh pihak sekolah beberapa hari karena takut dia bakalan ditunggu sama orang tua siswa tersebut. Hayo loh, serem gak tuh? Sangat serem sih. Itulah duka guru, harus bisa berani menghadapi orang tua siswa yang di luar ekspektasi kita. Ada orang tua murid yang berpengertian, ada juga yang tidak mau anaknya disalahin. Sungguh sangat miris ya, tapi ya itulah yang terjadi. Sebenarnya banyak ya duka guru, tapi saya tidak bisa menjelaskan banyak karena saya belum merasakan sedalam-dalamnya menjadi seorang guru. Mungkin itu saja. Baik, itu saja suka duka yang saya rasakan menjadi seorang mahasiswa dan juga menjadi seorang guru. Yang pada intinya saya tidak menyinggung siapapun, pihak manapun. Sebenarnya suka duka yang saya rasakan yang sebelumnya saya sudah ceritakan, itu menjadi pelajaran buat saya, dimana itu bisa membentuk saya menjadi seorang mahasiswa yang teladan, bertanggung jawab, ya mengikuti peraturan kampus, peraturan sekolah. Jadi mohon maaf jika ada kata-kata yang mungkin menyinggung bapak atau ibu dosenku tercinta. Mohon maaf, tapi saya berterima kasih karena kalian sudah memberikan saya ilmu sampai di. Terima kasih juga selalu ada buat kami mahasiswa kalian, dosen-dosen tercinta.
selalu beberapa kali memberikan kompensasi pengertian mengenai tugas absen, dan apa ya, banyak hal yang saya dapatkan dari kalian, materi, motivasi dan lain sebagainya. Ya, demikian suka dukanya. Itulah duka yang saya rasakan dan saya pendam selama ini. Terima kasih Bapak sudah memberikan tugas suka duka mahasiswa. Jadi saya bisa jujur di sini. Dan kalau Bapak nonton video ini sampai selesai, mohon ya maaf ya Pak, ketawa aja dalam hati dan jangan ngebocorin apapun tentang duka saya. Ya Pak ya. Terima kasih. Selamat malam.